bentuk senang dengan diketahui amalnya dan dipuji. Ada yang mengetahui dan menceritakan amalnya dia senang amalnya diterima, tapi dia adalah termasuk orang yang riya. Karena dia menampakkan amalnya. Dan riya ini kadang-kadang lucu gitu. Ada seseorang misalnya lagi kumpul bersama orang-orang yang berpuasa. Dia nggak puasa, dia menempatkan diri seperti orang puasa. Kenapa? Malu kalau ketahuan dia nggak puasa. Kasih makan, saya ada udzur sekarang. Walaupun dia nggak bohong, tapi diuriah itu. Sudah berdua dia. Pertama dia riya, nggak puasa, menampakkan diri seperti puasa. Kedua, menggambarkan seorang yang ikhlas, tidak mau memamerkan puasanya. Dan ini kan tambah bahaya itu. Karena ini kita harus paham, setan ini jangan sampai mempermainkan kita dalam hal yang demikian ini. Akhirnya kita menjadi orang yang gagal nanti semuanya. Ala kulli hal, hati-hati daripada pengaruh riya, karena itu sifat daripada orang-orang munafik. Mereka dalam beramal beribadah adalah riya, yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalilah. Mereka selalu riya terhadap manusia, tidak berzikir kecuali dalam hitungan yang sedikit. Wawailul musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Dan itu termasuk golongan orang-orang yang tidak percaya dengan hari kiamat, yaitu orang-orang yang selalu riya dalam amalnya. Ada diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Innallaha 'azza wa jalla yaqulul qurra yaumal qiyamah. Alam yakun yurakhas 'alaikumus syair? Alam takunu tubda'una bis salam? Alam takun tuqda lakumul hawaij? Wa fi riwayah la ajrakum lakum gubustu fitum ujurakum." Sayyidina Ali menceritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada qurra. Qurra itu ulama, orang-orang yang ahli baca kitab. Di hari kiamat, ini ustadz-ustadz, hati, tokoh-tokoh agama, nanti akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Alam yalakun riyakhas alaikumus syair? Bukankah karena kamu seorang ustadz, maka barang-barang dimurahkan kalau nanti beli? Oh, ini kiainya. Oh, dikasih imbuh. Kalau beli daging kasih ditambahi 1 ons. Atau harganya diturunkan harga khusus. Alam yurakhas alaikumus syair? Bukankah sudah dimurahkan harga pada semua kebutuhan kamu? Alam takunu tubda'un bisalam? Bukankah setiap orang yang bertemu kamu itu memulai memberikan salam kepada kamu, salam hormat, bahkan kadang-kadang saat mungkruknya, saat cium tangannya? Hebat ente. Alam takun tuqda lakumul hawaij? Bukankah juga hajat kamu juga diselesaikan sama orang, dikhidmati sama banyak murid ente? Enggak pernah ke dapur, ada yang masakkan, ada yang itu, ada yang nyucikan, ada yang itu dan ini. Pertanyaannya, kok masih riya ente? Riya justru kadang-kadang kepada pelayannya sendiri. Riya kadang-kadang justru kepada orang yang sudah hormat kepada dia. Apanya? Bukankah sudah dikasih oleh Allah selebihnya? Kenapa enggak untuk Allah semuanya? Kenapa masih mikir yang lainnya? Kenapa masih peduli dengan pujian dan hormatan orang? Sudah dijadikan terhormat oleh Allah. Sampai barangnya dikasih murah kalau beli. Kadang-kadang masih dikasih amplop ente. Orang yang datang kepada kamu menghormati kamu. Kalau ketemu semua orang hormat kepada kamu. Hajat kamu semuanya kalau punya pegawai gitu, kadang-kadang bisa berlebih.
Terus apanya? Kalau tidak untuk Allah Subhanahu wa taala setelah itu? Jangan-jangan tujuannya untuk itu. Jadi tokoh agama, jadi dai, kenapa? Supaya barangnya jadi murah. Kalau ia beli, supaya banyak dikhidmati sama orang. Lah kalau tujuannya untuk itu, maka dikatakan dalam hadis la ajralakum goristu fitum ujurakum. Enggak dapat pahala. Kenapa? Udah dapat itu semuanya. Inti tujuannya kepingin dicium tangannya, udah dapat. Inti tujuannya kepingin amplop, udah dapat. Inti tujuannya kepingin dipuji, udah dapat. Ya sudah, ya itu. Lah memang niatnya untuk itu kok. Gagal akhirnya dia dalam beramal. Karena itu hati-hati. Ya. Dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak, diriwayatkan bahwa Wahab bin Munabbih pernah berkata, inna rajulan minas suyah qala li ashabih, inna qad garafna al-amwal wal aulad makhafat at-tughyan. Fa nakhaf an nakun qad dakhara alaina fi amrina hadha min at-tughyan akthar ma dakhala ala ahli al-amwal fi amwalihim. Inna ahadana idza luqiya ahabba an yu'azzam li makan dinihi wa in sa'al hajatan ahabba an tuqda lahu li makan dinihi wa in syarran ahabba an yurakhisa alaihi li makan dinihi. Wahab bin Munabbih pernah berkata begini, ada seseorang daripada orang yang suyah, orang yang ahli ibadah, tasawuf gitu ya, berkata kepada murid-muridnya, dia berkata begini, kami ini sudah melakukan dalam keluarga dan urusan harta kita sesuatu yang kami takutkan. Ya kita ini kenapa kok menyendiri lebih banyak keluar, khawatir kalau kita berkecamuk dalam pekerjaan mengurusi harta, kita menjadi toghi, kita menjadi orang yang melanggar ambisi harta sampai riba, misalnya ambisi harta sampai bohong, sampai kejem, begitu juga kepada keluarga. Cuma kita ini yang ibadah sekarang ini juga ada kekhawatiran lebih daripada penyakit itu. Kalau kita khawatir kita bekerja akan ada penyakit tughyan, dalam ibadah kita juga ada khawatir ada penyakit tughyan, pelanggaran agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa lebih. Kenapa? Iya, karena orang-orang seperti kita nih yang tasawuf ini kadang-kadang dari dai, ngajar, ustadz, itu semuanya ideologi ahabban yu'azzam limakan dini. Kalau ditemui sama orang, ketemu sama orang, seneng kalau sanjung-sanjung karena keagamaannya. Ini ustadz, ini masya Allah orang istiqomah itu, senang dia. Ini sudah ada tughyan ini sudah ada penyakit yang berat ini. Wa idza sa'ala hajatan ahabban tuqda lahu limakan dini. Kalau dia punya hajat, waduh, dia berharap ana sebagai tokoh agama harus diselesaikan hajatnya. Proposalnya, pengumumannya harus diselesaikan. Kalau enggak, dia menuntut ini orang-orang sudah kurang ajar semuanya, tidak peduli dengan warathatul anbiya. Dia mengklaim dirinya sebagai pewaris Nabi. Wa in ishtara syai'an ahabban yurakhasa alaihi limakan dini. Kalau sudah membeli sesuatu, minta harga khusus. Ustadz, kiai, tokoh agama, harga khusus jangan disamakan dengan orang. Kalau perlu ente harus rugi. Kenapa? Cinta ulama warathatul anbiya. Begitu hal yang demikian ini sebetulnya lebih toghi, lebih kejam daripada orang yang berdagang kadang-kadang. Tapi ini memakai apa? Memakai nama agama. Na'udzubillah min dzalik. Rupanya omongan ini menyentuh kepada Malik, kepada raja di zaman itu, khalifah di zaman itu.
Akhirnya khalifah mau ziarah sama si Wahab bin Munabbih. Wah, ziarah. Dikawal banyak itu dan ini. Wahab bin Munabbih tanya, ini kok ada apa nih, kok rame-rame nih? Sambutan orang daerah itu luar biasa. Kenapa? Ini tokoh pemerintahan ini yang datang nih. Hah? Apa ini? Ya, dia sebetulnya mau datang kepada Anda, mau ziarah nih. Kalau kita kan senang kalau di ziarah gitu. Langsung kita siapkan lampu kertap-kertip ya. Langsung kita siapkan dengan makanan macam-macam, jajan, mulai jajan istana sampai jajan pasar komplit semuanya. Mulai ikan darat, ikan laut, ikan planet semuanya disediakan mungkin. Kenapa? Pejabat utama datang. Tapi Wahab bin Munabbih bingung dia, ini harus kita menghindar. Karena si rajanya ingin mencari tokoh seperti beliau saat itu. Akhirnya dia mengambil, mana kata dia? Ambilkan sayur-sayuran. Ambilkan buah zait, ambilkan minyak zait. Ambilkan makanan itu, makanan ini. Walhasil makanan-makanan yang gak berharga suruh kumpulkan. Nah, kemudian setelah itu dia bersikap seperti orang yang kurang waras begitu. Dia makan dengan mentah makanan apa namanya sayur-sayuran tadi itu. Dia walhasil kelihatan kompros begitu ya. Kelihatan tidak nampak ini orang soleh ini. Ini justru orang yang stres ini. Nah, kemudian ketika sampai itu apa namanya orang apa pejabat-pejabat itu sampai tanya, aina sahibukum, mana itu guru kamu semuanya itu mana? Ditunjukkan, ini loh, ini kaifa anta, gimana kamu keadaannya? Kamanas, kata dia. Sama seperti orang-orang. Ente lihat orang siapa? Sama kata dia. Kata Malik, bisi-bisi sama temannya, kok nggak cocok ya? Ini penampilannya nggak begini nih. Masa begini ulama? Masa begini tokoh agama? Akhirnya dia menghindar. Dah ya, saya mau pulang. Semuanya pulang. Pulang tidak menemukan orang yang seperti ia bayangkan. Pakai serban gede mungkin ya. Pakai tasbih panjang seperti ril sepur gitu mungkin ya. Hah? Pakai dupa macam-macam enggak. Hah? Ternyata Wahab bin Munabbih sengaja melakukan itu supaya tidak dikenal sama raja dan tidak didatangi dengan raja. Sambil menyatakan alhamdulillah ladzi sarafaka anni wa anta lidam. Alhamdulillah Allah menjauhkan kamu dari aku dan kamu mencela aku. Enak sudah, nggak akan kembali lagi, nggak akan percaya tentang khobarnya dia. Lah kalau kita kan enggak, justru kita berpura-pura, yang biasanya pakai jin langsung pakai serban. Kenapa? Supaya dianggap tokoh agama. Ini penipuan ini. Nah, ini penipuan. Karena itu sebenarnya untuk menghadapi para umara ada 3 macam. Pertama, ulama yang datang kepada mereka bukan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, tapi untuk hanya kedekatan dan hanya untuk mengharapkan hartanya. Maka ini adalah pencuri, penipu, penjilat. Paham ya? Nah, yang kedua, ulama yang memang didatangi sama mereka, mau udah bertamu, mau bertamu. Ini ala khotorin, ini dalam risiko. Kenapa? Di tengah jalan khawatir setan membalikkan niatnya dia katut. Tergantung sembraninya, mana yang lebih kuat, yaitu yang akan katut nanti.
Ya, lah ukuran kita sembrani lemah kita ini. Hakikat tute, kenapa? Kelihatan fulus sudah miring, langsung kero kita ini. Yang ketiga, tidak datang kepada mereka dan tidak didatangi sama mereka. Itu yang paling selamat. Tidak datang kepada mereka dan tidak didatangi sama mereka. Itu paling selamat. Enak sudah. Kamu menjadi yang mustaqil sendiri, independen, tidak diatur dan tidak berharap daripada mereka. Sehingga kamu betul-betul fokus dalam dakwahnya kamu. Jadi yang nomor 3, jangan ingin menjadi orang dekat, jangan juga menjadi orang yang didekati, tapi menjadi orang yang independen. Itu lebih aslam, itu lebih selamat nantinya. Wallahu a'lam. يا نفس هذا الذي تأتينه عجب علم وعقل ولا نسك ولا أدب وصف النفاق كما في النص نسمعه علم اللسان وجهل القلب والسبب حب المتاع وحب الجاه فانتبه من قبل تطوى عليك الصحف والكتب وتصبحين بكبر لا أنيس به الأهل والصحب لما ألحدوا ذهبوا وخلفوك وما أسلفت من عمل المال مستأخر والكسب مصطحب واستيقني أن بعد الموت مجتمعان للعالمين فتأتي العجم والعرب والخلق طرا ويجزيهم بما عملوا في يوم لا ينفع الأموال والحسب واخشى رجوعا إلى عدل توعد من لا يتقيه بنار حشفها الغضب وقودها الناس والأحجار حامية لا تنطفي أبد الآباد تلتهب والبعد عن جنة الخلد التي حشيت بالطيبات ولا موت ولا نصب فيها الفواكه والأنهار جارية والنور والحور والولدان والقبب وهذه الدار دار لا بقاء لها لا يفتنانك منها الورق والذهب والأهل والمال والمركوب تركبه والثوب تلبسه فالكل ينقلب لا بارك الله في الدنيا سوى عرض منها يعد إذا ما عدت القرب يريد صاحبه وجه الإله به دون الرياء إنه التلبيس والكذب لا يقبل الله أعمالا يريد بها عاملها غير وجه الله فاجتنبوا
تمت وصلوا على المختار سيدنا والآل والصحب قوم حبهم يجب تمت وصلوا على المختار سيدنا والآل والصحب قوم حبهم يجب والحمد لله رب العالمين. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغافل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكر وغافل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكر غافل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ما للقطر أنثى وذكر رب وافقنا ووافقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الورى. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك عاص. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم الرحابة وأخوانا من الأنبياء والمرسلين صلوات الله والسلام عليه ونعم محبة رسول الله وأزواج رسول الله وأصحابه رسول الله والتابعين وتابعين من تابعهم بأحسن الدين سيدنا الله أحمد إساء بن عبد الله وعلي السيد العظم الباقي المقدم جميع ساداتنا لا بعد محمد بن عبد الرحمن السقاف وزبق السكران وابن علي شهاب بن قد بن الملأ عبد الله الأكبر وابن فخر ويشم يسار معي يسار عبد الرحمن محمد بن يوسف بن عبد السلام بن حبيب شعر يقول بربي ثم إلى رقد بربنا شعب القدر الجيلاني وابن أنفاس عمر بن عبد الرحمن وطاشر وحداد حبيب علي بن أولياء كنا من حالنا تلواحهم مما الشارقين المغاربية ثم يروح جد الإسلام بحامد محمد بن أحمد الغزالي وصاحب الحضر المقام الحبيب جعفر وزيق وسيد وزيق وأسر مفرع وانحضر بهذا المجلس سابقا وحقا وشرف الكرامة وشهيد التوحيد وشرفوني يا شبابين ومن يشرب مني ووالدين وليكم واتنا ووالدكم ووالد المسلمين أنا أتغشى المغفرة وبركاتهم وأسرار من ورم الله الشحنية والدرية والحاجة كل ماضية دينية والأخروية والآمال فوق الآمال جعلنا وإياكم كم الرجال وسيدنا محمد مولى بلال وباركنا في الماء في الأهل والمال والعيال وأن الله سبحانه وتعالى إياكم طول العمر معكم من الصحة والعافية وحسن الخاتم عن انقضاء الآجال وعلى هدينا يكون صالحا ومن سلف الآباء ومن هو صالح الآباء ومن هو الصالحون ومن هو صالح الوقت ومن هو إمام الزمان في مدة الساعة والمناسب من ومنه وقصد قصدنا وطلب وطلبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم آمين آمين.
investasi sensasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lokasi klinik dan apotek Al-Ma'unah Kota Pasuruan berada di tempat yang sangat strategis, yaitu di Jalan Kiai Haji Abdul Hamid, Kota Pasuruan. Saat ini masih sewa. Dan insya Allah segera kita beli dengan harga 7,5 miliar. Oleh karena itu kami menawarkan kepada kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada, investasi sensasional. Kami cari 200.000 orang investor akhirat. Dengan hanya berdonasi tiap bulannya Rp10.000 saja, maka insya Allah dalam jangka waktu 4 bulan, dengan izin Allah akan terkumpul dana yang kami perlukan untuk pembelian lokasi klinik dan apotek Al-Ma'unah. Kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada, mari kesempatan emas ini jangan dilewatkan dan jangan disia-siakan. Hanya Rp10.000 per bulan. 4 bulan Anda telah memiliki investasi akhirat berupa klinik dan apotek Al-Ma'unah yang pahalanya insya Allah terus mengalir sampai akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah." Jika anak Adam meninggal dunia, maka amalnya terputus kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Bersatu kita mampu, kebersamaan insya Allah merubah yang berat menjadi ringan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا